Hai, apa kabar semua saudara? Senang sekali saya Pendeta Gideon Simanjuntak selalu hadir dalam setiap renungan pagi di dalam gereja kerinduanku. Doa kami agar renungan yang kami susun, kami doakan dan kami sampaikan boleh memberkati saudara. Doa kami agar kiranya ketika saudara sedang kecewa, sedang menghadapi masalah, firman hari ini boleh hadir dan menguatkan saudara. Tetap semangat menjalani hidup, apapun musim hidup saudara, Tuhan Yesus setia dan rancangannya baik dan penuh dengan kasih. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga disebut sebagai kepunyaanmu, umat kesayanganmu, pusaka milikmu. Kami bangga Tuhan. Tuhan, Hamba menyerahkan umat-Mu yang hari ini menghadapi kehidupan, menghadapi musim, tantangan, masalah, air mata, pencobaan. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Sebab kami adalah kepunyaan-Mu, kami milik-Mu. Kepada siapakah kami datang dan berharap, kepada siapakah kami mengadu, kalau bukan kepada Engkau. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita akan belajar seberi judul doa yang sederhana. Doa yang sederhana. Matius 6 ayat 7 dan 8 mengatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Banyak orang berpikir doa yang berkuasa, yang dahsyat itu adalah doa yang harus ada part-partnya, harus ada doa, harus panjang, harus nadanya harus sedih-sedih. Doa itu harus kutip banyak ayat. Bukan berarti kutip ayat itu salah ya saudara ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah doa yang berkuasa adalah doa yang lahir dari sebuah kesederhanaan, pemahaman. Saya ingat mama saya ketika baru pertama kali kenal Tuhan Yesus, mama saya latar belakang bukan Kristen saudara. Latar belakangnya adalah orang dari agama nenek moyang, agama mayoritas di bangsa kita. Dan saya ingat banget ketika mama saya menghadapi masa sukar, sedangkan pengetahuannya tentang kekristenan masih cukup dangkal. Dia cuman nangis dan cuman bilang Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya yang disebut Yesus tolong saya gitu. Dan doa yang sangat sederhana itu Tuhan dengar, Tuhan jawab. Apa sih doa yang sederhana? Yang pertama adalah doa yang sederhana adalah doa yang jujur. Jujur. Allah tidak mencari kalimat indah, tapi Allah mencari hati yang tulus. Allah bukan saja mencari kata-kata yang indah, tapi Allah mencari kalimat yang apa adanya, jujur. Doa yang jujur pasti lebih menyentuh hati Tuhan daripada doa yang panjang tapi palsu. Kadang-kadang kalau orang doa cuma ngomong, Tuhan saya sakit, Tuhan saya takut, tapi saya mau percaya sama Tuhan. Saya yakin itu doa yang langsung sampai ke hati Tuhan. Daripada doa yang kemana-mana panjang lebar, gak fokus, tapi ada kesombongan di dalamnya. Tapi ada sebuah pengen berusaha supaya ini doa gue keren nih. Makanya setiap kali saya diminta doa, pimpin doa depan umum, kadang-kadang sebagai manusia kita kan pengen kelihatan doanya tuh keren, doanya tuh berpendidikan, doanya tuh sangat teologis gitu. Tapi seringkali saya berusaha untuk jujur gitu, jujur. Dan biasanya dari doa yang jujur itu, baik saya ataupun orang yang dengar doa bilang sama saya, Pak makasih ya Pak, Bapak doanya kalau di gereja, kalau di tempat umum ini beda ya gitu. Pas bilang kenapa gitu. Kayak kemarin saya baru doakan orang di rumah sakit, bilang iya loh Pak, Bapak doanya tuh peduli sama kita. Doanya mengutarakan apa yang kami takuti hari ini. Dan saya bilang puji Tuhan,
Karena doa yang jujur adalah doa yang menyentuh hati Tuhan. Seorang hamba Tuhan dalam penangkapan atau dalam penjara Nazi, karena dia orang Yahudi, namanya Corrie ten Boom, mengatakan demikian, "The most powerful prayer are often the shortest and the most sincere." Doa yang paling dahsyat adalah seringkali doa yang paling pendek dan doa yang paling tulus. Lukas 18 ayat yang ke-13 mengatakan demikian, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saya nggak malu mengatakan bahwa saya orang berdosa yang ditolong Tuhan tentunya. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Suatu hari Yesus baru turun dari Bukit Transfigurasi. Murid-muridnya tidak bisa mengusir setan. Dan Yesus berkata kepada orang banyak, "Berapa lama lagi aku harus ada tempat ini? Berapa lama lagi aku harus bersabar sama kedegilan hatimu? Bahaya yang kamu angkatan yang kurang percaya." Saya suka banget respon dari papa yang punya anak yang terikat setan itu. Apa jawabannya? "Ya, aku orang yang kurang percaya. Tolonglah aku, orang yang kurang percaya ini." Artinya dia tidak menyangkal kekurangan imannya. Tapi dia mengakui bahwa dia kurang percaya, makanya dia butuh ditolong. Hari ini akui sama Tuhan bahwa saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya memerlukan Tuhan. Berikutnya doa yang sederhana adalah doa yang menunjukkan kebergantungan, ketergantungan. Seperti anak kecil yang memanggil ayahnya, doa yang polos menunjukkan kepercayaan penuh kepada kasih Bapa. Matius 7 ayat yang ke-11 mengatakan demikian, "Bapa yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Prayer is the language of dependence. Doa adalah bahasa ketergantungan. Minggu kemarin, di minggu kedua di gereja, saya membahas mengenai ketergantungan. Bahwa kita menggantungkan harapan. Saya suka memperhatikan kalau saya berdoa di rumah sakit, terkadang, mohon maaf saudara, bukan semuanya, terkadang kalau sama orang yang mohon maaf sudah kekurangan ekonomi, biasanya kalau didoain tuh mereka tuh waduh, amin 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 gitu. Tapi kalau didoain sama orang, ini gak semua ya, ini kadang-kadang sama orang yang kaya, mereka cuma ngomong sama saya, "Pak, makasih ya Pak, udah didoain, ya setidaknya udah usaha. Kalau gak dapet, kami besok mau ada rencana mau ke Singapura Pak." Jadi dia manggil pendeta tuh, ya saya gak menghakimi sih, tapi yang saya tangkap seakan-akan sebagai sebuah syarat aja supaya nuraninya tuh gak bersalah. Jangan sampai kita kaya, kita mengandalkan harta kita. Jangan sampai kita doa, tapi sebenarnya kita sudah ada otak kita, nanti ini pasti tolong lah. Nanti dia bakal, ya dia kan orang kaya, oh dia kan pejabat, dia pasti bisa bantu. It's okay punya koneksi, itu juga dari Tuhan. Punya harta itu juga dari Tuhan. Tapi tetap dalam doamu, Tuhanlah yang kau gantungkan. Tuhanlah yang kau harapkan. Tuhanlah yang kau nantikan. Bukan yang lain. Yang ketiga, doa yang sederhana adalah doa yang membuka pintu kuasa Allah. Kuasa doa tidak tergantung dari siapa yang berdoa. Tapi kuasa doa tergantung dari kepada siapa kita berdoa. Tergantung bukan kepada kemampuan kita, tapi kepada kesetiaan Allah yang mendengar dari doa kita. Our prayer may be awkward, but the power of prayer is the one who hears, not in the one who say it. Max Lucado. Doa kita mungkin kedengaran kayaknya awkward, aneh gitu. Tapi doa kita, kuasa dari doa tidak tergantung dari siapa, tergantung dari yang mendengar, bukan dari siapa yang mengucapkan doanya. Efesus 3 ayat yang ke-20, sebuah ayat kesukaan saya mengatakan demikian, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Sebagai kesimpulan dari khotbah ini, doa yang sederhana adalah doa yang jujur dari hati. Allah tidak mencari kalimat yang indah, tapi Allah mencari hati yang tulus. Apa yang ada di hatimu, ucapkan. Pour it out, keluarin, ngomongin, ucapkan. Yang kedua, doa yang sederhana adalah doa yang menunjukkan ketergantungan. Punya harta itu baik, punya kenalan itu juga baik.
Tapi tetap yang kau harapkan Tuhan, yang kau rindukan Tuhan, yang kau nantikan Tuhan. Dan yang ketiga, doa yang sederhana adalah doa yang membuka pintu surga. Bukan tergantung kepada kita, tapi kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjawab doa kita. Doa yang sederhana tapi jujur lebih berharga di hadapan Tuhan daripada 1000 kata yang kosong. Yang penting bukan kata-katanya, tapi hati di baliknya. Doa saya menyertai saudara. Kalau saudara punya pokok doa di bulan mengenai doa ini, kalau saya tidak keberatan tolong tulis di kolom komentar. Mungkin kami tidak membalasnya di sosial media, tapi ketahuilah bahwa kami mendoakannya. Bersama-sama kita mendoakan, kita akan melihat bahwa doa orang benar, dia dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah, kasih setiamu selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Doa saya menyertai saudara sekalipun ada suara ketinggian saudara, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam saudara dan saya. Doa saya menyertai yang punya surga. Crazy in love with you.